Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melania Musabella dan bersama teman-teman saya di kelompok 5 untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kali ini kita akan mempresentasikan tentang peran pertahanan nasional sebagai pilar keutuhan bangsa di era digital. Nah, di era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa tantangan serius terhadap keutuhan bangsa. Derasnya arus informasi mampu membentuk opini publik, mempengaruhi pola pikir masyarakat, hingga mengganggu stabilitas ideologi negara. Dalam menghadapi situasi tersebut, ketahanan nasional hadir sebagai sistem dinamis yang mencerminkan kekuatan dan daya tahan bangsa untuk bertahan dari berbagai gangguan, baik dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, mari kita bahas apa saja ancaman dan bagaimana kita bersikap untuk membela negara kita dari berbagai kejahatan di era digital, serta peran masyarakat dan lembaga dalam menanggapi hal ini. Transformasi digital telah mengubah wajah kehidupan bangsa, termasuk dalam hal pertahanan dan keamanan nasional. Di satu sisi, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, big data, dan sistem pertahanan cyber membuka peluang besar untuk memperkuat pertahanan negara. Namun, di sisi lain, era digital juga membawa ancaman non-tradisional seperti serangan cyber, yang bisa melumpuhkan infrastruktur penting negara, penyebaran disinformasi di media sosial yang dapat memecah belah masyarakat, hingga radikalisasi yang menyebar melalui dunia maya. Oleh karena itu, sistem pertahanan nasional tidak lagi bisa hanya mengandalkan kekuatan militer, melainkan harus bersifat menyeluruh, integratif, dan melibatkan seluruh elemen bangsa. Oke, untuk metodologi penelitian yang dilakukan, maka akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk metodologi di sini penelitian ini menggunakan metode studi literatur alias library research yang dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi dari pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial politik yang berkembang di era digital, khususnya berkaitan dengan tantangan terhadap keutuhan bangsa. Penelitian ini tidak mengandalkan data primer seperti survei atau wawancara, melainkan mengandalkan sintesis konsep dan teori yang sudah ada untuk menarik kesimpulan yang relevan dan juga komprehensif. Selanjutnya, untuk pembahasannya di sini ada ketahanan nasional sebagai pilar strategis. Ketahanan nasional harus mencakup 6 dimensi utama, yaitu ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Dalam konteks era digital, ketahanan ini dituntut lebih fleksibel dan adaptif terhadap berbagai bentuk ancaman digital. Negara harus mampu membangun sistem yang kuat untuk menghadapi hoax, ujaran kebencian, radikalisme, dan juga kejahatan cyber. Untuk slide selanjutnya akan dialihkan kepada teman saya, Adilia. Terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu ada peran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman utama dalam membentuk karakter bangsa yang tahan terhadap pengaruh negatif dunia maya. Nilai-nilai luhur seperti persatuan, kemanusiaan, dan keadilan harus ditanamkan dalam kehidupan digital melalui pendidikan dan literasi. Dengan begitu, pertahanan nasional tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga ideologis dan kultural. Selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika dan polarisasi sosial. Semboyan ini mengajarkan persatuan dalam keberagamaan, yang sangat penting dalam menghadapi potensi perpecahan sosial akibat polarisasi politik atau isu-isu sektarian yang tersebar di media digital. Dalam masyarakat digital yang terfragmentasi, semboyan ini menjadi fondasi untuk membangun solidaritas dan kohensi sosial. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Ilmi.
Ya, di selanjutnya ada cyberspace dan ancaman siber. Ruang siber menjadi medan baru dalam perang modern. Serangan terhadap data pribadi, sistem pemerintahan, dan infrastruktur penting dapat dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem keamanan cyber nasional dan membangun kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga privasi dan keamanan digital. Selanjutnya ada kesenjangan akses teknologi. Ketimpangan digital antara daerah maju dan tertinggal masih menjadi masalah serius. Daerah 3T atau dimaksud dengan terdepan, terluar, dan tertinggal masih mengalami keterbatasan akses terhadap teknologi informasi yang berdampak pada keterlibatan mereka dalam sistem pertahanan digital. Pemerataan teknologi dan peningkatan infrastruktur digital menjadi prioritas nasional. Untuk selanjutnya bakal dibaca oleh teman saya. Terima kasih. Pilar sistem pertahanan Indonesia. 4 pilar kebangsaan dan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI berperan sebagai fondasi utama dalam menjaga integritas dan kedaulatan negara. 1. Pancasila bertindak sebagai penyaring nilai-nilai asing dan panduan hidup berbangsa. 2. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum tertinggi dan pengatur mekanisme kekuasaan negara. 3. Bhinneka Tunggal Ika memperkuat semangat kebersamaan dalam perbedaan. 4. NKRI adalah bentuk final negara yang harus dijaga dengan kesadaran nasional kolektif. Slide selanjutnya. Dinamika dan tantangan era digital. Era digital ditandai oleh tuntunan akan kecepatan, efisiensi, dan modernisasi. Cyberspace kemungkinan interaksi tanpa batas, namun juga memunculkan ancaman seperti hoax, disinformasi, dan penyalahgunaan data pribadi. Tantangan utama meliputi akses internet yang belum merata, rendahnya literasi digital, kurangnya kesadaran akan keamanan data, dan pergeseran nilai sosial budaya ke arah individualisme. Oleh karena itu, diperlakukan upaya kolaboratif dari semua sektor termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kesimpulan. Era digital membawa dampak besar terhadap sistem pertahanan nasional Indonesia. Jika dimanfaatkan secara bijak, teknologi dapat menjadi alat untuk memperkuat ketahanan bangsa. Namun jika disalahgunakan, ia bisa menjadi pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi melalui mencakup berbagai aspek kehidupan. Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus ditanamkan sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan globalisasi, pemerataan teknologi, literasi digital, dan sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam membangun Indonesia yang tangguh, berdaulat, dan tetap utuh di tengah arus digitalisasi global. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.